Malam itu, angin menyusup lewat celah jendela dapur, membawa aroma hujan pertama bulan Maret. Di atas meja makan yang mulai berdebu, Nadia duduk sendirian. Tangannya menggenggam cangkir kopi yang sudah lama dingin. Matanya kosong, menatap tirai yang bergerak pelan seperti napas seseorang yang gelisah. Dalam keheningan itu, hanya bunyi detak jam dinding yang terdengar seperti palu kecil di dalam kepalanya. Tak ada yang tahu, bahkan dirinya pun masih sulit mempercayainya, bahwa cinta bisa tumbuh di tempat yang paling tak pantas. 4 tahun lalu, Nadia menikah dengan Arman, lelaki sederhana yang ia temui saat kuliah di Bandung. Arman bukan lelaki kaya, tapi ia punya cara mencintai yang tenang dan tulus. Mereka membangun rumah tangga di pinggiran kota Cibinong, rumah kecil namun hangat. Tak lama kemudian, Arman membawa Nadia untuk tinggal sementara di rumah orang tuanya, agar mereka bisa menabung untuk membeli rumah sendiri. Saat itu, Nadia tak menyangka, langkah sederhana itu akan menjadi awal dari badai besar dalam hidupnya. Rumah itu besar, berdinding putih dengan halaman belakang yang rimbun oleh pohon mangga tua. Di sanalah Pak Dimas, ayah Arman, tinggal sendirian sejak istrinya meninggal dunia 5 tahun lalu. Dari luar, ia tampak seperti sosok ayah mertua idaman. Tenang, bijak, jarang bicara kecuali perlu, dan punya senyum yang selalu membuat orang merasa aman. Tapi di balik sorot matanya yang teduh, Nadia mulai merasakan sesuatu yang perlahan tapi pasti berubah. Awalnya, hanya tatapan, lalu perhatian kecil, lalu kehadiran yang terlalu sering, dan terlalu dekat. Suatu malam, ketika Arman harus lembur di luar kota, Nadia sedang menjemur handuk di halaman belakang. Lampu taman redup. Di kejauhan terdengar suara jangkrik. Saat ia hendak masuk, suara berat itu terdengar pelan di belakangnya. Nadia menoleh, agak gugup. Iya, Mas Arman lembur. Pak Dimas melangkah lebih dekat. Wajahnya masih tenang seperti biasanya. Tapi ada sesuatu di sorot matanya yang membuat Nadia ingin mundur selangkah. Kalau butuh apa-apa, panggil Bapak, ya. Rumah ini terlalu sepi kalau cuma kamu sendirian. Nadia mengangguk pelan. Iya, Pak. Terima kasih. Saat ia masuk ke dalam rumah, entah kenapa punggungnya terasa seperti ditatap sangat lama. Malam itu, ia sulit tidur. Sejak hari itu, ada perubahan kecil yang ia perhatikan. Pak Dimas mulai sering duduk di teras depan setiap sore, menunggu kepulangannya dari tempat kerja. Ia seorang sekretaris di sebuah firma hukum kecil, pulang pukul 5 sore setiap hari. Begitu ia tiba, Pak Dimas selalu menyapanya lebih dulu. Mau Bapak buatkan teh? Baju kamu kebasahan. Masuk dulu. Nanti masuk angin. Awalnya Nadia menganggapnya hanya perhatian ayah mertua. Tapi lama-kelamaan, tatapan mata itu tak lagi terasa seperti perhatian, melainkan pengawasan. Tangan itu mulai terlalu lama menyentuh pundaknya saat menyodorkan gelas. Suara itu semakin pelan, seperti bisikan yang tak ingin didengar orang lain. Nadia mulai gelisah. Tapi kepada siapa ia bercerita? Arman selalu sibuk bekerja, dan setiap kali Nadia mencoba memberi isyarat, sekadar menceritakan bahwa ia tidak nyaman, suaminya hanya tertawa kecil. Padahal Nadia tahu, perhatian itu berbeda. Suatu sore yang basah, saat hujan turun deras, Nadia pulang terlambat. Lampu rumah sudah menyala, tapi suasana begitu sunyi. Saat ia masuk, Pak Dimas berdiri di ruang tengah, hanya mengenakan kaos tipis dan celana kain. Wajahnya menatap Nadia dari ujung kepala hingga kaki yang basah kuyup. Nadia berusaha tersenyum kaku. Iya, Pak. Saya mandi dulu. Tapi ketika ia melangkah melewatinya, Pak Dimas mengangkat tangannya dan menyentuh pipi Nadia. Sangat pelan, namun cukup lama untuk membuat napasnya tercekat. Seketika Nadia mundur. Tubuhnya kaku. Nadia tak menjawab. Ia langsung lari ke kamar mandi, mengunci pintu, dan menekan dadanya yang berdegup kencang. Matanya memanas, tapi tak ada air mata yang keluar, hanya ketakutan yang tak punya bentuk. Malam itu, untuk pertama kalinya, Nadia mulai merasa bahwa rumah itu bukan lagi tempat aman. Hari-hari berikutnya, semua menjadi lebih mencekik.
Pak Dimas semakin berani mendekat. Ia sering tiba-tiba muncul di dapur saat Nadia sedang memasak. Kadang ia berdiri terlalu dekat. Kadang suaranya terdengar seperti menguji. Dan yang lebih menakutkan, Arman sama sekali tidak peka, bahkan ketika situasi itu begitu jelas di depan mata. Pernah suatu malam, saat mereka bertiga makan malam, Pak Dimas dengan enteng berkata. Arman hanya tertawa. Iyalah, Pak. Saya hoki dapat istri kayak dia. Tapi Nadia diam. Di balik senyum sopannya, jari-jarinya gemetar memegang sendok. Suatu malam, saat Arman sedang tidur nyenyak di kamarnya, Nadia terbangun karena suara langkah pelan di depan pintu kamarnya. Ia menahan napas. Lampu kamar sengaja dimatikan. Hanya cahaya bulan yang menembus tirai. Suara berat itu terdengar sangat dekat. Kamu tidur? Jantung Nadia berdegup seperti genderang. Ia tidak menjawab. Tapi suara langkah itu semakin dekat. Dan kini bayangan tubuh besar terlihat di celah pintu. Tangannya perlahan menyentuh gagang pintu. Dan klik, pintu bergetar. Tangannya menekan mulut. Mencegah teriakan keluar. Dalam detik itu, dunia Nadia sikan runta. Ini bukan lagi sekedar tatapan. Ini ancaman. Pintu tidak terbuka sepenuhnya malam itu. Mungkin karena Arman batu kecil dalam tidurnya. Dan langkah itu menjauh lagi ke kamar seberang. Tapi Nadia tahu satu hal. Ini belum selesai. Keesokan paginya, Nadia memandangi wajahnya sendiri di cermin kamar mandi. Wajah itu masih sama. Tapi matanya berubah. Ada api kecil di sana. Menyala dari sesuatu yang bernama ketakutan dan marah. Ia sadar. Ia tidak bisa terus diam. Tapi bagaimana ia harus bertahan jika orang yang seharusnya melindunginya adalah suami yang tidak percaya? Tapi tabungan kita belum cukup. Bapak juga pasti sedih kalau kita pergi. Sedih. Nadia hampir tertawa getir. Tapi ia tahan. Ia tidak bilang apapun. Tapi dalam hatinya, Nadia membuat keputusan. Kalau tidak ada yang melindunginya, maka ia akan melindungi dirinya sendiri. Malam berikutnya, saat hujan kembali turun, Nadia duduk di teras dengan selimut tipis. Udara dingin menusuk, tapi lebih baik daripada berada di dalam rumah. Ia mendengar suara langkah Pak Dimas dari dalam. Makin lama makin dekat. Suara itu lagi. Lalu Pak Dimas duduk di kursi sebelahnya. Terlalu dekat. Ia menatap Nadia lama, hingga ia merasa tubuhnya membeku. Kata-kata itu seperti pisau halus yang menusuk pilan. Nadia terdiam, tapi di dalam dadanya ada badai yang ingin meledak. Pak Dimas tersenyum samar. Kenapa? Kamu takut? Nadia berdiri. Saya istri Arman. Dan bapak ayahnya. Untuk sesaat, wajah Pak Dimas mengeras. Lalu senyumnya muncul lagi, tipis. Nadia melangkah mundur. Jantungnya seperti direnggut. Malam itu ia tahu, sesuatu dalam hubungan ini telah melewati batas yang tak bisa kembali. Dan saat ia masuk ke kamar, Nadia bersandar pada pintu, matanya basah. Dalam sunyi, ia berbisik pada dirinya sendiri. Tapi belum sempat air matanya kering. Suara ketukan lembut terdengar di pintu kamarnya. Nadia. Bapak cuma mau ngomong sebentar. Ketukan itu terdengar lembut. Tapi setiap dentingnya seperti pukulan keras ke dalam dada Nadia. Nadia. Bapak cuma mau ngomong sebentar. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya masih memegang gagang pintu. Keringat dingin mengalir di pelipisnya meski malam itu udara sangat dingin. Untuk beberapa detik, ia membeku, tak tahu harus melawan atau bersembunyi. Lalu, suara langkah itu bergeser. Pintu tidak dibuka. Hanya suara berat yang terdengar dari balik kayu tipis itu. Kata-kata itu terdengar seperti racun yang dibungkus kelembutan. Nadia menahan napas, menempelkan telinga pada pintu. Ia mendengar suara napas berat itu, sangat dekat. Dan kemudian, perlahan, suara langkah menjauh. Ketukan berhenti. Namun luka itu tidak berhenti. Rasa aman dalam rumah itu sudah hancur total malam itu. Keesokan paginya, Nadia duduk di dapur, menggenggam cangkir teh yang hampir tumpah karena tangannya gemetar. Arman baru saja berangkat kerja,
Dan Pak Dimas duduk di ruang tengah sambil membaca koran seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Itulah yang paling menyakitkan. Semua seakan normal, padahal tidak. Nadia tersentak. Iya, Pak. Pak Dimas tersenyum tipis. Kamu jangan takut sama Bapak. Bapak cuma kagum sama kamu. Kamu itu kuat. Sabar. Kalau kamu bukan menantu Bapak, mungkin Bapak udah lama. Ia tak melanjutkan kalimatnya. Tapi matanya menatap tajam, dalam, seolah ada kalimat panjang yang disembunyikan di balik pandangan itu. Nadia berdiri, mencoba mengontrol nada suaranya. Pak, saya minta tolong. Jangan ngomong kayak gini lagi. Saya nggak nyaman. Senyum itu memudar. Untuk pertama kalinya, wajah Pak Dimas terlihat seperti retak. Wajah Pak Dimas memerah. Bukan karena malu, tapi karena ego yang tersinggung. Ia meremas koran di tangannya hingga berkerut. Ucapan itu membuat perut Nadia mual. Ia berbalik dan masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa lagi. Saat pintu ditutup, air mata yang ia tahan semalaman akhirnya jatuh. Pelan, tapi menyakitkan. Hari-hari berikutnya menjadi penjara tak terlihat. Setiap sudut rumah terasa seperti mata yang mengawasinya. Langkah Pak Dimas selalu terdengar, entah di dapur, ruang tengah, bahkan lorong kamar mandi. Ia mulai tidur dengan pintu dikunci. Ponselnya selalu ia letakkan di samping bantal. Jaga-jaga kalau ia perlu kabur atau menelepon seseorang. Tapi ironisnya, ia tidak tahu harus menelepon siapa. Keluarganya jauh di Padang, dan Arman, suaminya sendiri, sudah beberapa kali menganggap kegelisahannya hanya perasaan berlebihan. Dan saat itulah Nadia sadar, ia tidak punya siapa-siapa untuk melindunginya. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur atap seng, Nadia sedang mencuci piring di dapur. Rumah sepi. Arman dinas luar kota selama 2 hari. Pak Dimas duduk di ruang tengah. Tapi sejak beberapa menit lalu Nadia tak mendengar suara TV lagi. Saat ia membungkuk sedikit untuk mengambil lap, tiba-tiba sebuah tangan besar menyentuh pundaknya dari belakang. Nadia membeku. Air di wastafel masih mengalir. Bapak cuma nggak mau kamu sendirian, jawab suara itu. Tangannya semakin menekan pundaknya. Nadia langsung memutar tubuh, menepis tangan itu. Wajah Pak Dimas tampak seperti seseorang yang kehilangan kendali atas perasaannya. Pak Dimas menatapnya dengan mata yang basah, entah air mata atau obsesi. Kenapa kamu nggak pernah lihat Bapak? Kamu selalu menghindar. Padahal Bapak cuma pengen dicintai juga. Bapak tahu. Tapi perasaan ini udah ada sejak pertama kali kamu datang ke rumah ini. Bapak nggak bisa bohong. Nadia mundur beberapa langkah, menabrak meja dapur. Dadanya naik turun cepat. Malam itu, ia sadar, ini bukan lagi sekadar tatapan. Ini ancaman nyata. Wajah Pak Dimas berubah tegang. Arman gak akan pernah tahu kalau kamu juga nggak cerita. Dan untuk pertama kalinya, Nadia melihat sisi gelap dari lelaki itu. Tatapan seperti seseorang yang yakin bisa menguasai segalanya. Malam itu, Nadia tidak tidur. Ia duduk di sudut kamar dengan tas kecil terbuka, berisi beberapa baju, dompet, dan ponsel. Ia berencana kabur ke rumah temannya. Namun sebuah pertanyaan besar terus menghantuinya. Kalau aku pergi, siapa yang akan percaya padaku? Ia takut dianggap istri durhaka. Takut keluarganya tidak percaya. Takut Arman berpaling dari dirinya. Hujan di luar semakin deras. Dan di saat ia hampir bangun untuk membuka jendela, suara langkah terdengar lagi. Langkah itu berhenti tepat di depan pintunya. Nadia. Bapak tahu kamu belum tidur. Nadia menggenggam tasnya erat-erat. Pergi, Pak. Katanya dengan suara keras. Pergi. Hening. Lalu langkah itu menjauh. Malam itu, untuk pertama kalinya, Nadia mengunci semua pintu dan jendela rumah. Beberapa hari kemudian, saat Arman pulang dari luar kota, Nadia mencoba lagi bercerita. Tapi seperti biasa, Arman menanggapi dengan dingin. Nadia tak tahan lagi. Masalahnya udah ada. Arman, aku ketakutan setiap malam. Dan saat kalimat itu keluar,
Sesuatu di dalam hati Nadia patah. Ia sadar, cinta yang ia bangun dengan Arman selama 4 tahun, telah retak dari dalam. Hari itu, Nadia pergi bekerja dengan mata bengkak. Di kantor, ia duduk di sudut ruang istirahat sambil memandangi secangkir kopi yang tak tersentuh. Teman sekantornya, Rina, menghampiri. Nadia ingin diam. Tapi entah kenapa, mulutnya akhirnya terbuka. Untuk pertama kalinya, ia menceritakan semuanya. Tentang tatapan itu, sentuhan itu, ketukan di malam hari, dan ketidakpedulian Arman. Rina terdiam lama. Nat, itu bukan cuma nggak pantas. Itu pelecehan. Kata itu, pelecehan, membuat Nadia sesak. Ia selalu berusaha menyangkal, menganggap semuanya hanya perasaan tidak nyaman. Tapi saat kata itu diucapkan dengan jelas, semua terasa begitu nyata. Malam itu, Nadia pulang dengan hati yang berbeda. Tak lagi hanya ketakutan, tapi ada sesuatu yang tumbuh perlahan di dalam dirinya. Keberanian kecil. Saat ia membuka gerbang rumah, lampu teras mati. Tapi ia tak takut seperti biasanya. Di dalam rumah, Pak Dimas duduk di ruang tamu, seolah menunggunya. Wajahnya teduh, tapi Nadia kini tahu, keteduhan itu palsu. Kanta. Wajah Pak Dimas sedikit terkejut. Mungkin baru pertama kalinya Nadia menjawab dengan nada seperti itu. Cukup, Pak. Potong Nadia. Saya capek. Tolong jangan ganggu saya lagi. Ia berjalan ke kamarnya tanpa menoleh ke belakang. Tangannya gemetar, tapi langkahnya tegak. Untuk pertama kalinya, ia melawan, meski hanya dengan kata. Tapi ketika malam semakin larut, sebuah suara kecil dalam dirinya berbisik. Dan benar saja. Sekitar pukul 2 dini hari, suara pintu depan berderit pelan. Langkah itu muncul lagi. Kali ini lebih pelan, lebih licik. Nadia. Bapak sayang kamu. Napas Nadia tercekat. Tapi kali ini, ia tak mundur. Ia berdiri di balik pintu, menggenggam gagang dengan kuat. Matanya basah, tapi suaranya mantap. Suani. Langkah itu berhenti. Lama. Lalu terdengar tawa kecil dari balik pintu. Dinjin. Merayap. Tawa itu menghilang bersamaan dengan langkah yang menjauh ke ruang tamu. Dan Nadia tahu. Ini baru pemilihan pang panjang. Hujan deras mengguyur atap rumah malam itu. Suara air yang jatuh ke tanah seperti ribuan peluru kecil yang menghantam tanah basah. Tapi suara itu kalah keras dari detak jantung Nadia yang berpacu cepat. Ia duduk di ujung ranjang, mengenakan jaket tipis dan menggenggam ponsel erat-erat. Kata-kata Pak Dimas semalam terus bergema di kepalanya. I bukan hanya takut lagi. Sekarang, I marah. Marah pada Kidan. Marah pada suaminya yang buta. Marah pada dirinya sendiri yang terlalu lama diam. Dan yang paling ia benci, perasaan seperti tawanan di rumah sendiri. Keesokan paginya, Nadia berangkat kerja lebih awal dari biasanya. Ia tidak sarapan. Ia bahkan tidak menatap Pak Dimas yang duduk di ruang tamu sambil menyeruput kopi. Ia hanya melewati ruang itu dengan langkah cepat. Apa? Jawabnya dingin, tanpa berhenti. Bapak minta maaf. Nadia menoleh pilan. Wajah Pak Dimas terlihat lembut pagi itu, seperti tak pernah ada ancaman di balik sorot matanya. Bapak cuma nggak bisa ngontrol perasaan. Tapi Bapak janji nggak akan ganggu kamu lagi. Janji. Kata itu terdengar seperti tali usang yang siap putus kapan saja. Nadia tidak menjawab. Ia keluar rumah dan menutup gerbang. Hatinya tetap tegang. Di kantor, Rina, teman kerjanya, langsung menghampiri. Nat, kamu udah pikirin yang kemarin? Katanya pelan. Nadia mengangguk. Meski matanya masih bimbang. Aku takut. Rin, kalau aku lapor, siapa yang percaya? Dia ayah mertuaku. Orang-orang kinal dia sebagai orang baik. Arman aja nggak percaya sama aku. Rina menggenggam tangan Nadia. Kamu nggak sendirian. Aku akan temani kamu. Kata-kata itu membuat Nadia nyaris menangis. Selama ini, ia merasa melawan sendirian. Tapi kini, ada seseorang yang berdiri di sisinya.
Dan entah kenapa, saat mendengar itu, api kecil dalam diri Nadia menyala lebih terang. Malam itu, Nadia pulang dengan hati yang lebih tenang, tapi juga dengan rencana. Ia menaruh ponselnya di atas lemari kamar, mengaktifkan perekam suara. Ini langkah kecil, tapi penting. Ia tahu, jika kata-kata tidak cukup untuk membuat Arman percaya, maka bukti akan berbicara. Dan seperti yang sudah ia perkirakan, sekitar pukul 10 malam, suara langkah itu datang lagi. "Nadia, boleh Bapak masuk sebentar?" Suara itu terdengar tenang, seperti biasa. Tapi bagi Nadia, itu seperti suara predator yang menunggu mangsanya. Hening beberapa detik. Lalu suara itu berubah dingin, seperti malam-malam sebelumnya. Dan pada saat itulah Nadia sadar, lelaki itu tidak pernah benar-benar menyesal. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali memangsa. Napas Nadia memburu. Tapi kali ini, ia tidak lari. Ia mendekat ke pintu, dan dengan suara bergetar tapi tegas, ia berkata. Langkah itu berhenti. Sunyi menekan rumah itu seperti kabut berat. Lalu suara itu menjauh. Tapi Nadia tahu, pertempuran belum berakhir. Keesokan harinya, sepulang kerja, Nadia memberanikan diri menemui seorang pengacara perempuan yang dikenalkan Rina. Ia bercerita tentang semua kejadian, dari tatapan pertama hingga ancaman terakhir. Pengacara itu mendengarkan dengan serius, tanpa menginterupsi. Mereka mulai menyusun rencana, menyimpan rekaman, mencatat setiap kejadian, dan jika perlu, membuat laporan resmi. Tapi sebelum semua itu, Nadia tahu ia harus menghadapi satu hal, Arman. Malam itu, saat Arman pulang kerja, Nadia menunggu di ruang tamu. Lampu rumah redup. Hujan turun pelan di luar. Ia memutar rekaman semalam tanpa berkata apapun. Suara Pak Dimas terdengar jelas. Wajah Arman langsung berubah. Tubuhnya tegang. Mata membesar. Rekaman itu terus berputar, memperdengarkan semua ucapan menjijikan itu. Nadia tidak menangis. Ia hanya menatap Arman, menunggu. Arman tak berkata apa-apa selama beberapa menit. Ia hanya duduk, wajahnya memucat. Junior Kessel yang ia pakai selama ini ranta dalam satu malam. Air mata menetes di pipi Arman, campuran antara marah, malu, dan hancur. Tapi Nadia tidak memeluknya. Tidak malam ini. Malam ini bukan tentang menyembuhkan Arman. Malam ini tentang dirinya. Keesokan harinya, mereka pergi ke kantor polisi. Arman diam sepanjang jalan, hanya menunduk. Ia menggenggam tangan Nadia erat-erat, seolah sadar, dialah yang seharusnya melindungi wanita itu sejak lama. Laporan dibuat. Bukti diserahkan. Proses hukum berjalan. Ketika polisi datang ke rumah menjemput Pak Dimas, wajah lelaki itu tak menunjukkan rasa bersalah sedikitpun. Ia hanya menatap Nadia dengan tatapan dingin, dan sebuah tawa kecil yang membuat darah Nadia membeku. Nadia menatapnya balik. Tak gentar. Bukan tentang menang, Pak. Ini tentang saya berhenti jadi korban. Dan untuk pertama kalinya, suara langkah lelaki itu terdengar menjauh dari rumah itu, bukan mendekat. Hari-hari setelahnya tidak mudah. Keluarga besar Arman terpikat. Ada yang percaya, ada yang menuduh Nadia mempermalukan keluarga. Tapi Nadia bertahan. Ia sudah terlalu lama di penjara ketakutan. Sekarang ia memilih berdiri. Arman, yang semula buta, mulai sadar betapa dalam luka yang telah ia biarkan terjadi pada istrinya. Ia meminta maaf berkali-kali. Tapi Nadia tak menjawab dengan pelukan. Ia hanya berkata. Mereka pindah dari rumah itu. Rumah yang dulu hangat kini hanya menjadi bayangan kelam. Tapi Nadia tidak menangis saat meninggalkannya. Ia hanya menatap pohon mangga tua di halaman, saksi bisu semua ketakutan dan keberaniannya, lalu menutup gerbang untuk terakhir kalinya. Beberapa bulan kemudian, proses hukum berjalan. Meski berat, perlahan kebenaran muncul ke permukaan. Rekaman suara, kesaksian, serta keberanian Nadia membuat orang-orang mulai melihat sosok Pak Dimas bukan lagi sebagai ayah bijak, melainkan predator dalam selimut keluarga. Nama Nadia sempat tercoreng di kalangan keluarga besar.
Tapi ia tidak mundur. Karena ia tahu, diam hanya akan membuat luka semakin dalam. Nadia mengangguk. Ia belajar menjadi kuat bukan karena ingin, tapi karena hidup memaksanya. 3 tahun kemudian, Nadia berdiri di depan gedung pengadilan. Kasus itu telah lama selesai. Tapi ingatan itu tak akan pernah benar-benar hilang. Luka di hati mungkin tak akan sembuh sepenuhnya. Tapi kini luka itu bukan lagi belenggu, melainkan tanda bahwa ia pernah bertahan. Ia membuka usaha kecil, hidup mandiri, dan menjadi penyemangat bagi banyak perempuan yang mengalami hal serupa. Ia tak lagi hidup dalam ketakutan. Ia menjadi saksi bahwa meski gelap itu panjang, fajar akan datang juga. Dan saat ia menatap langit senja, Nadia tahu, meski masa lalunya tak akan pernah hilang, ia telah memenangkan pertarungan terbesarnya, melawan ketakutan sendiri. Cliffhanger tak lagi ada. Hanya kehidupan baru, dan perempuan yang berdiri tegak di atas luka yang dulu hampir menghancurkannya.